Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 6i dengan tema yang berjudul Menjelajah Angkasa Luar. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petiknya halaman 71. Di sana ada latihan subtema 2, yaitu paket pertama dimulai dari muatan IPA. Nomor 1, perhatikan keterangan-keterangan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Keterangan yang tepat tentang matahari ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah yang B, 1, 2, dan 5. 1 merupakan pusat tata surya. 2 termasuk ke dalam bintang, dan nomor 5 suhu permukaannya mencapai 6000 derajat Celcius. Nomor 2, salah satu ciri asteroid adalah jawabnya C, bergerak mengelilingi matahari. Nomor 3, amatilah gambar berikut. Penyebab benda langit tersebut terlihat bercahaya adalah jawabnya A, bergesekan dengan atmosfer planet. Nomor 5, apa yang terjadi jika meteor yang memasuki atmosfer bumi tidak terbakar habis? Jawabnya adalah meteor akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk meteorit. Lanjut ke muatan bahasa Indonesia, bacalah teks fiksi berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Judulnya adalah Senangnya Menolong. Silakan adik-adik baca sendiri teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini ya adik-adik. Lanjut ke nomor 1, tokoh utama yang terdapat pada cerita fiksi tersebut adalah jawabnya yang A, Bayu. Nomor 4, permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita di fiksi tersebut adalah jawabnya C, mobil bak yang disewa oleh nenek Prima mogok sehingga tidak dapat mengangkut barang-barangnya ke rumah baru. Nomor 3, jenis alur cerita apa yang digunakan pada cerita teks fiksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah alur maju karena penulis cerita menyusun cerita secara berurutan dari tahap perkenalan hingga tahap pemecahan masalah. Nomor 4, setelah membaca cerita fiksi tersebut, pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti tokoh pada cerita? Tulislah persamaan dan perbedaan antara cerita tersebut dengan pengalamanmu. Nah, kalau yang nomor 4 ini jawabannya bisa bermacam-macam tergantung adik-adik punya jawaban dan pengalaman ya adik-adik ya. Kalau pengalaman yang saya buat di sini adalah seperti ini adik-adik. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Cerita pagi itu ujian sudah dimulai. Namun aku melihat temanku yang bernama Puji di sudut ruangan kelas sedang gelisah. Pensil yang ia gunakan untuk mengisi lembar jawaban ujian patah, sehingga dia terpaksa menggunakan ujung pensil untuk menulis. Hal itu ia lakukan karena dia tidak mempunyai pensil cadangan. Aku yang saat itu membawa 2 pensil dengan segera mendekatinya dan meminjamkan salah satu pensilku kepadanya. Ia sangat senang sekali dan berjanji akan membalas kebaikannya. Silakan di stop videonya dan dicatat ceritanya. Setelah itu ditanya persamaan dan perbedaannya. Persamaan cerita adalah sama-sama bercerita tentang tolong-menolong. Perbedaannya adalah latar tempat cerita di teks adalah di desa, sedangkan latar tempat cerita pengalamanku adalah di kelas. Lanjut ke nomor 5, tulislah bagian-bagian alur cerita fiksi tersebut pada tabel berikut. Di sini ada awal, judulnya adalah Senangnya Menolong. Di sini ada awal, akhir, dan tengah. Awal, Bayu membantu Paman Bono untuk mengurus kuda-kuda miliknya. Yang di bagian tengah alurnya adalah pada suatu hari Minggu, Bayu, Paman Bono, dan Gelagar membantu nenek Prima membawa barang-barang ke rumah barunya karena mobil bak yang disewa nenek Prima tiba-tiba mogok. Yang tengah agak panjang ya adik ya. Silakan stop videonya dan catat jawabannya. Yang alur yang di bagian akhir adalah nenek Prima berterima kasih kepada Bayu dan Paman Bono ketika sampai di rumah barunya. Lanjut ke muatan SBDP nomor 1.
Tari topeng merupakan contoh tari kreasi daerah yang berasal dari jawabnya adalah C. Cirebon. Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai tari kreasi daerah adalah yang B. Tari kreasi daerah mengalami perkembangan inovasi pada properti dan gerakannya. Nomor 3, tari kreasi daerah disesuaikan dengan jawabnya titik-titik zaman perkembangan. Nomor 4, tari kreasi daerah memiliki nilai yang titik-titik dengan tari daerah. Jawabnya adalah sama. 5, sebagai generasi muda tulislah 3 sikap pelestarian tari daerah. Jawabnya adalah mempelajari tarian daerah, menampilkan tari kreasi daerah, dan mendirikan sanggar-sanggar tari kreasi daerah. Lanjut ke nomor 1 IPS. Perhatikan benda-benda berikut, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan ditunjukkan oleh nomor jawabnya A, 1, 2, dan 3. 1 whiteboard, 2 proyektor, dan 3 komputer. Nomor 2, kemudahan dalam berbelanja memberikan dampak negatif berupa jawabnya adalah A, gaya hidup konsumtif. Nomor 3, penggunaan telepon pintar yang berlebihan memberikan dampak negatif berupa jawabnya adalah kurangnya interaksi dengan orang sekitar atau interaksi sosial. Nomor 4, mengapa dampak modernisasi harus dihadapi dengan bijak? Jelaskan. Jawabannya adalah karena modernisasi selain menimbulkan dampak positif, juga dapat menimbulkan dampak negatif. Nomor 5, banyaknya pembangunan pabrik merupakan salah satu contoh modernisasi dalam bidang ekonomi. Tulislah 3 dampak negatif yang buruk berarti ya adik-adik ya dari hal tersebut. Jawabnya adalah pengangguran menjadi meningkat. Pengangguran menjadi meningkat karena pabrik menggunakan mesin, kemudian menyebabkan polusi udara dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Lanjut ke nomor 1 PPKN. Perhatikan tindakan-tindakan berikut, ada 1, 2, 3, dan 4. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah C, 1, 2, dan 4. 1, menawarkan makanan kepada teman. 2, memaafkan teman yang tidak sengaja menginjak kaki kita. Dan 4, menemani teman yang sakit ke ruang UKS. Nomor 2, amatilah gambar berikut. Tindakan yang benar ketika mengikuti kegiatan tersebut adalah jawabnya yang C, mendengarkan pendapat teman hingga selesai. Nomor 3, malam hari menjadi waktu terbaik untuk beristirahat. Ketika orang tuamu sedang beristirahat di ruang keluarga, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah yang C, memelankan suara saat mengobrol. Nomor 4, kegiatan musyawarah sesuai dengan sila Pancasila yang berbunyi. Jawabnya adalah sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 5, tulislah 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabnya adalah menghargai perbedaan, saling tolong-menolong, mengembangkan semangat gotong royong. Lanjut ke latihan subtema 2 paket yang kedua, dimulai dari muatan IPA nomor 1. Perbandingan yang tepat antara planet dan bintang adalah jawabnya yang B. Planet memantulkan cahaya, sedangkan bintang memancarkan cahaya. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Pasangan antara benda langit dan keterangan yang tepat adalah jawabnya C, 1D, 2A, 3C, 4B. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk disebut jawabnya adalah C, ekor. Nomor 4, benda langit yang mengiringi planet ketika mengelilingi matahari disebut jawabnya satelit. Nomor 5, tulislah masing-masing 2 persamaan dan perbedaan bumi dan bulan. Persamaannya adalah memantulkan cahaya matahari. Persamaan yang kedua adalah melakukan gerakan rotasi dan revolusi. Sedangkan perbedaannya adalah bumi memiliki atmosfer sedangkan bulan tidak memiliki atmosfer. Perbedaan yang kedua, bumi hanya melakukan 2 gerakan yaitu rotasi dan revolusi, sedangkan bulan melakukan rotasi, revolusi, dan mengelilingi matahari. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Bacalah cerita fiksi berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Judulnya adalah Gerhana Matahari. Silakan Anda dibaca sendiri teksnya.
yang ada di kotak berwarna abu-abu ini sampai di sini adik-adik. Kemudian pertanyaannya nomor 1 adalah di mana ibu menceritakan pengalamannya kepada Linda. Jawabnya adalah D, di ruang keluarga. Nomor 2, kapan terjadinya gerhana matahari berdasarkan pengalaman yang dialami oleh ibu. Jawabnya adalah C, siang hari. Nomor 3, jenis alur yang digunakan pada cerita fiksi tersebut adalah jawabnya alur campuran karena terdapat tahap perkenalan sampai tahap penyelesaian masalah. Namun terdapat kejadian pada masa lalu. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Muatan bahasa Indonesia telah membaca cerita fiksi tersebut. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti tokoh pada cerita tersebut? Tulislah karangan ceritamu pada kotak berikut. Jawabannya bisa berbeda-beda, bervariasi tergantung jawaban dari adik-adik semuanya ya adik-adik ya. Tapi kalau jawaban saya adalah seperti ini. Suatu hari ayah bercerita kepadaku tentang pengalamannya saat terjadi gerhana matahari. Ayah menceritakan bahwa ketika terjadi gerhana matahari, suasana tampak menjadi gelap seperti malam. Ayah melihat ayam-ayam yang ada di sekitar rumahnya bergegas masuk ke kandang karena ayam-ayam tersebut mengira bahwa hari sudah malam. Namun setelah gerhana matahari selesai sekitar beberapa menit, ayam-ayam itu pun kembali keluar dari kandangnya dan mengira hari sudah pagi kembali. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke nomor 5, tulislah bagian-bagian alur dari cerita fiksi tersebut pada tabel berikut. Ada awal, tengah, dan akhir. Jawabannya di sini adik-adik. Judulnya gerhana matahari, bagian awalnya adalah siang itu matahari bersinar sangat terik dan menyilaukan. Kemudian bagian tengahnya adalah Linda dan ibu membuat es kelapa di dapur. Kemudian ibu menceritakan pengalamannya saat terjadi gerhana matahari. Dan bagian akhirnya adalah Linda bertanya kepada ibu tentang peristiwa gerhana matahari tersebut. Ibu kemudian menjawab semua pertanyaan Linda. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian muatan SBDP nomor 1, inovasi yang tidak terdapat dalam tari kreasi daerah adalah jawabnya yang A, nilai-nilai yang terkandung. Nomor 2, tari kreasi di atas berasal dari kota. Jawabnya adalah Bali, B. Nomor 3, tari kreasi daerah memiliki titik-titik yang sama dengan tari daerah. Jawabnya adalah nilai-nilai yang terkandung. Nomor 4, tari kreasi daerah sebaiknya titik-titik nilai-nilai pada tari daerah. Jawabnya adalah memiliki atau mengandung. Nomor 5, siapa yang biasanya melakukan inovasi pada tari daerah sehingga menjadi tari kreasi daerah? Berilah contoh. Jawabnya adalah seniman tari daerah. Contohnya adalah RD CC Sumantri. IPS nomor 1, perhatikan gambar berikut. Dampak negatif dari penggunaan teknologi pembayaran pada gambar tersebut adalah jawabnya yang C, mendorong gaya hidup boros. Nomor 2, berikut sikap yang tepat terhadap masuknya budaya asing ke Indonesia adalah jawabnya yang B, menyaring budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nomor 3, modernisasi yang tidak sesuai budaya Indonesia sebaiknya kita, jawabnya adalah tolak agar tidak mengubah budaya bangsa. Nomor 4, tulislah dampak negatif dari pembangunan jalan tol yang menghubungkan antar daerah. Negatif itu berarti yang buruk ya adik-adik ya. Jawabnya adalah hilangnya habitat hewan dan tumbuhnya serta tempat. Hilangnya habitat hewan dan tumbuhan serta tempat tinggal penduduk. Nomor 5, apa pengaruh kehadiran internet dalam bidang pendidikan? Jelaskan. Jawabnya adalah memudahkan guru dan siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Muatan PPKN nomor 1, Rio dan Beni satu tim sepak bola. Rio kurang pandai saat bermain. Ia seringkali menyebabkan bola tertendang keluar lapangan atau berhasil direbut oleh pemain lawan. Tindakan Beni terhadap Rio sebaiknya adalah B, menyemangati Rio agar bermain lebih baik lagi. Nomor 2, amatilah gambar berikut. Jika tetangga Ayu tidak menjawab, tindakan yang sebaiknya dilakukan Ayu adalah jawabannya D, meninggalkan rumah tetangganya lalu datang kembali beberapa saat lagi. Nomor 3, berikut yang merupakan sikap yang baik saat bermusyawarah adalah jawabnya yang B, memperhatikan dengan baik saat orang lain menyampaikan pendapatnya.
Nomor 4, amatilah gambar berikut. A. Apa kegiatan yang dilakukan pada gambar? Jawabnya adalah kegiatan doa bersama. B. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika selesai terlebih dahulu dibanding teman yang lain? Jawabnya menunggu sampai semua teman selesai berdoa dengan tertib. C. Ketika melihat cara beribadah teman yang berbeda dengan kita, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawabnya adalah menghargai dan menghormati perbedaan cara beribadah teman. Nomor 5, keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan dan jati diri bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Tulislah 3 cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian budaya bangsa. Jawabnya adalah bangga menggunakan pakaian daerah, mempelajari kesenian daerah, memperkenalkan budaya bangsa Indonesia kepada orang asing. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar teman-temannya juga dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku Petik jilid 6I tema menjelajah angkasa luar. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.